Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua salam dicampur mentega. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidash syuhur wa anzala minhul Qur'an jazilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibusy syakur. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tutratul lisa'im wa tuhmatul lil masakin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hujjah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Nurul Huda yang terhormat Bapak Haji Haji Uji Pak Haji. Siapa tahu itu tadi? Iya. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Yang dia tahu tidak kok dia, cuma jodohnya aja. Dan yang saya kami para pengurus Masjid Nurul Huda, Ustaz Haji Pakmo, Ustaz Sehat, yang mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Bapak Ibu sholihin wa sholimat, jamaah salat Isya dan tarawih bertawitir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah karena kita sudah berada di 10 malam terakhir Ramadan, fase yang ketiga, yaitu itqun minanar. Itqun minanar ini yang kita pengenin, jasad kita ini agar tetap utuh. Dari sejak kita berada di alam dunia, alam barzakh, sampai diangkat kita dari alam barzakh, jasad kita utuh. Maka berbanyak ibadah di malam terakhir Ramadan. Imam sudah membaca itu doanya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam keterangan para alim ulama, barang siapa yang mendawakan doa itu sejak Ramadan hadir dalam kehidupannya sampai berakhirnya Ramadan, maka niscaya jasadnya akan diharapkan untuk disebut api neraka. Amin. Ya Rabbal. Ada lagi ulama pun mengatakan, kalau kita pengen terbebas dari api neraka, baca amalan setiap sehabis sholat, Allahumma ajirna minan nar. Ada yang baca 3 kali, ada yang baca 9 kali. Dua-duanya boleh. Yang biasanya yang sering dibaca oleh para imam 3 kalimat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Cuma kalau 9 kali itu ditinggal jamaah imam, akhirnya dipersingkat jadi 6 kali, 3 kali. Itu salah satu langkah kita agar terbebas dari yang namanya api neraka. Di dalam surah Al-Tahrim juga dijelaskan,
Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah, lindungilah dirimu dari yang namanya api neraka, bukan hanya untuk diri kita saja, wa ahlikum nar, tapi juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kalau yang sudah punya cucu-cucunya, cicit-cicitnya, ajak ke masjid dulu, udah biar enggak kayak gini, aman. Saya melihat karpetnya anjing, insya Allah. Saya biasanya kalau sholat di masjid-masjid, baru kali ini nemuin karpet seruput ini, masya Allah, luar biasa. DKI kita, ya. Mudah-mudahan di masjid-masjid yang ada di sekitar sini seperti ini karpetnya. Jadi kalau sujud mah, sujud nggak berkepet di sini. Adem, bener nggak? Merasa nggak? Subhanallah. Ini apresiasi untuk DKI kita. Membuat ibadah senyaman mungkin agar ibadah kita benar-benar sampai kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Jadi hablum minallah, konsepnya ikhlas. Ikhlas itu adalah sesuatu yang benar-benar murni, ibadah yang dilakukan tanpa ada paksaan dari manapun. Contohnya sholat pada hari ini, sholat isya kita tidak ada paksaan, sholat tarawih kita tidak ada paksaan, itu namanya ikhlas. Sekalipun imamnya sedikit lama sengaja saya bacanya dua ayat, kalau misalnya satu ayat pada teler kan. Jadi kita menyesuaikan nyamannya, enaknya kita beribadah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Oh, biasanya kalau ibu-ibu persiapan untuk sahur, jadi dipersingkat bacaannya. Yang biasanya satu ayat jadi cuma 2 ayat. Yang penting selesai Fatihahnya. Selesai nggak Pak? Selesai. Makanya tadi sedikit saya agak perlahan gitu. Ya, sedikit saya perlahan agar saya bisa menyuruh kepada makmum untuk membaca Fatihah sampai selesai. Saudara-saudara muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ayat Quran tadi yang saya baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah menyuruh kita menyempurnakan bilangan Ramadan. Ya, sudah tahu ayatnya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 nanti berbeda. Kalau yang udah hafal Quran pasti tahu tuh. Ya, bagi kamu pasti tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kunci daripada ibadah Ramadan adalah kesuksesan dengan syukur ini. Bagaimana cara kita mensyukuri Ramadan ini? Kita selesaikan bilangan Ramadan sampai akhir Ramadan, bukan di pertengahan Ramadan kita ramaikan mall, kita ramaikan tempat-tempat shopping dalam 10 hari Ramadan. Padahal di situ malaikat mau menjumpai kita, Pak. Di detik-detik 10 malam terakhir Rasulullah SAW menyuruh kepada keluarganya, istri-istrinya untuk menghidupkan malam terakhir bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal-tanggal yang ganjil. 21 sudah kita lalui, masuk 22, besok 23, ditikap lagi di masjid. Sampai kapan? Summa tawaffa, sampai Rasulullah wafat meninggal dunia, dilanjutkan oleh keluarganya. Ajak keluarga kita untuk iktikaf di masjid. Untuk ngapain? Bukan numpang tidur Pak di masjid Borobudur, karena karpetnya enak tidur molor sampai subuh. Tapi berzikir, zikrullah, zikrul Quran. Yang belum bisa menghatamkan Quran, hatamkan Quran.
ajak anak-anak, kalau memang anak-anak itu sudah cukup umur, jangan kita iktikaf di masjid. Mencari apa? Malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira umur kita sampai enggak 1000 bulan? Wallahu a'lam. Satu malam diganjarkan 1000 bulan, berarti umur kita kurang lebih 83 tahun 4 bulan kalau begitu. Bayangin Pak, umur ada yang 66 tahun sekarang. Tadi saya cerita sama pengurus di sini. Umur saya 66 sekarang. Dari Bengkulu tadi dari Bengkulu. Udah bonus Pak. Umur Nabi berapa Nabi? Umur Nabi 63 tahun. Kalau orang udah 66 tahun berarti udah bonus. Sudah bonus. Alhamdulillah. Ingat umur daripada umat Rasulullah antara 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kita berharap berdoa mudah-mudahan umur kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya ibadah Ramadan adalah dengan membayar zakat fitrah. Tadi sudah diumumkan oleh pengurus. Zakat fitrah punya apa Pak? Wajib. Kalau ibarat sholat, ketika kita meninggalkan rakaat dalam sholat atau ragu dalam rakaat sholat kita melakukan apa Pak? Sujud syahdu. Sama ketika kita lalai, ketika kita hilaf dengan ibadah Ramadan kita, maka sujud syahdu dari Ramadan kita adalah zakat fitrah. Zakat al-fitr tuhratul lisa'im wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah untuk membersihkan badan kita, jasmani kita, dari segala bentuk perilaku-perilaku yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kadang ucapan terlontar dari lisan kita membuat orang itu tidak merasa nyaman dan tenang dengan hatinya. Dengan perilaku kita, dengan gestur tubuh kita yang kurang baik, kadang-kadang kita lewat orang lain melihat kita sombong amat sih dalam hati. Ada yang kayak gitu Pak. Padahal nggak ngeliat Pak Haji Mahmud, nggak ngeliat dia, soalnya ngumpet di tetean. Nggak ada yang tahu jalannya. Nah, dibersihkan dengan zakat fitrah. Minal lagwi wa rafas, dengan perilaku-perilaku buruk dan perkataan yang kotor dibersihkan lewat zakat fitrah. Wa tuhmatul lil masakin, mengentaskan kemiskinan dengan zakat fitrah. Orang-orang yang tadinya nggak pernah makan sehari bisa 3 kali, sekarang bisa makan lebih dari 3 kali karena ada zakat fitrah yang diberikan kepada para mustahik. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bahkan di dalam hadis lain pun dikatakan mani az-zakat. Orang yang hendak menunaikan zakat fitrah menurut riwayat Imam Tabrani adalah yaumul qiyamah, ketika nanti di hari kiamat dakhalan nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Banyak hadis-hadis yang mengekang, yang menghukum bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat fitrah. Saumul 'abdi mu'allaqun bainas samai wal ardh hatta yu'addiya zakatal fitrah. Orang yang puasa Ramadannya selama bulan Ramadan akan digantung pahalanya antara langit dan bumi hatta yu'addiya zakatal fitr, sampai dia menunaikan zakat fitrah. Ja'ala ilahu hawlani kalani ahdawani, dengan 2 sayapnya yang akan menghampiri pahala daripada pahala puasanya ila samai sab'a, kemudian naik ke atas langit ke-7. Summa ya'murullah ta'ala bi ramadanihi, dan Allah perintahkan para malaikat untuk apa? Fi qawlihim bil qanadim,
meletakkan pahala-pahala puasa kita di setiap lampu-lampu yang ada di arsy Allah, hatta ya'ti shahidu, sampai dia menjumpai pahala puasanya. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita melewati Pak waktunya untuk membayar zakat karena tidak bisa digantikan dengan waktu yang lain. Lau a'taqta tidak akan bisa mencapai sebuah kesempurnaan zakat fitrah itu. Mi'atin rohobatu, ketika orang itu mau menunaikan zakat fitrah, dia ganti dengan memperbebaskan atau memerdekakan hamba sahaya sebanyak 100 hamba sahaya. Tidak akan bisa untuk menggantikan zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu ditunaikan? Qabla sholatil Id fahuwa zakat. Kalau zakat fitrah itu dilakukan sebelum sholat Id, maka berlaku zakat itu. Tetapi kalau zakat ditunaikan ba'da sholatil Id, fahuwa shadaqah minas shadaqah. Dia akan menjadi sedekah biasa seperti sedekah yang lain. Makanya sebelum kita pulang kampung, ya DKM ataupun sudah mengimbau, ambil zakat sudah mengimbau, ya tunaikan zakat fitrah kita. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah kita bisa bertakbir, menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan kemenangan. Labbaik, takbir kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, mengucapkan kalimat tasbih kepada Allah, memuji Allah. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita bisa menyempurnakan ibadah dengan baik dan sempurna. Satu yang saya mau sampaikan, kebetulan saya ini sedang melakukan proses pembangunan pondok pesantren Yayasan Husnul Quran Nasional di Sumatera Barat. Generasi-generasinya adalah yatim mu'afak. Kami bersama pengurus sedang melakukan lelang tanah seluas 1.800 meter persegi. Kalau di sini harga tanah mahal Pak, nggak dapat, cuma 500 juta, kita disono 1.800, alhamdulillah. Maka kami mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Nurul Huda ini untuk berpartisipasi. Jika berkenan, kami sudah siapkan kupon dengan nominal ada 50 dan 100. Bagi yang mau nanti bisa selesai kita sholat witir, bisa langsung ke panitia atau petugas saya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah, karena mana kosong iman sedekah, tidak akan berkurang sedekah yang digunakan di jalan Allah. Sampai lagi untuk generasi-generasi Quran, illa baliyazdan, kecuali bertambah dan bertambah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan.